yang biasa sihir, yang biasa sahir menggunakan sihirnya. Jadi hati-hati. Kasih tahu kepada umat, kasih tahu kepada rakyatmu, sambut Muhammad dan sahabat Z, sambut dengan batu. Jadi sebelum Rasulullah sampai ke sana, orang Yahudi sudah menebarkan fitnah untuk Rasulullah. Ini bahaya. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ma akhafu alaikum. Ya Rasulullah, apa sih yang ditakutin oleh engkau? Ya Rasulullah, apa sih yang ditakuti oleh panjenengan? Apakah pedang yang bisa membunuh seseorang? Apakah tangan yang bisa memukul orang? Apakah tangan yang bisa menendang orang? Ya Rasulullah, apa sih yang ditakuti olehmu? Apa kata Rasulullah? Bukan pedang yang saya takuti, bukan tangan yang saya takuti sehingga bisa membuat darah seseorang, bisa memukul orang, atau kaki yang bisa menendang orang. Bukan. Kata Rasulullah, Rasulullah mengeluarkan lidahnya dengan mengatakan, "Hadza, ini yang saya takuti, bukan pedang." Kata Rasulullah. Rasulullah nggak pernah takut sama pedang. Rasulullah nggak takut sama kekuatan siapapun. Tapi yang ditakuti oleh Rasulullah adalah lidah. Ini lidah bahaya, Pak. Betul apa betul? Ini bahaya sekali. Banyak orang dipukul, tidak banyak orang dipukul karena memukul. Tidak banyak orang ketika dipukul kemudian dia balas memukul lagi, nggak banyak. Ditendang terus membalas menendang lagi, nggak banyak. Karena kemungkinan dia berani, kemungkinan tidak. Tapi ketika lisan, ketika seseorang disakiti oleh lisan seseorang, ini sangat luar biasa. Yang tadinya tidak berani bisa jadi dia berani. Makanya kata Rasulullah, ini yang saya takuti, yaitu lisan. Akhirnya begitu Rasulullah sampai ke kota Taif, singkat cerita, Rasulullah disambut dengan batu. Semua laki-laki, perempuan, tua, muda, anak kecil, mereka dipersiapkan batu, di tangan-tangan mereka batu untuk melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk melempari sahabat Z. Saya tidak mau membahas tentang Rasulullah, bagaimana keadaan beliau, tapi saya akan ceritakan bagaimana keadaan Zaid bin Harisah saat itu. Sahabat Zaid bin Harisah, Pak Bu, ketika batu datang dari arah depan, itu sahabat Zaid sudah lebih dulu ke depan untuk menghalangi agar supaya batu itu tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika batu itu sebelah kanan, sahabat Z sudah ada sebelah kanan. Ketika batu hendak berada di sebelah kirinya Rasulullah, sahabat Z sudah berada di sebelah kirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang lebih hebat lagi, ketika batu itu mau menimpa kepalanya Rasulullah, itu di dalam satu riwayat, itu batu segitu besarnya disendul oleh sahabat Zaid bin Harisah. Beliau menjadi perisai, menjadi bentengnya jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terkena oleh lemparan batu-batu orang-orang Taif. Coba bagaimana keadaan Zaid bin Harisah saat itu? Batu datang dari dari kanan, beliau sudah ada di sebelah kanan. Batu datang dari sebelah kiri, beliau dari sebelah kiri sudah depan dulu. Di depan, beliau di depan. Datang dari arah atas, disendul itu batu, luar biasa. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Z, mereka rela mengorbankan harta, bahkan nyawanya untuk jasadnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa rela berkorban
harta kita, bahkan nyawa kita untuk syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, sahabat Zaid bin Harithah itu di dalam satu riwayat dikatakan laqad syujja ala ra'sihi syidajah. Saking banyaknya lemparan batu yang mengenai sahabat Zaid, itu kepalanya sahabat Zaid bocor. Dan bocornya bukan lagi 1, 2, 3 yang bocor, tapi syidajah, banyak sekali. Yang tadinya sahabat Zaid ganteng rupanya, yang tadi luar biasa mancung hidungnya, matanya tajam, tapi begitu kena lemparan batu, saking banyaknya batu yang mengenai badannya sahabat Zaid, bahkan kalau sahabat yang diriwayatkan kalau seandainya sahabat itu menemui sahabat Zaid, maka sahabat itu tidak akan mengenali bagaimana rupanya sahabat Zaid. Saking hancurnya beliau punya badan, saking hancurnya beliau punya muka. Demi siapa? Demi untuk menjadi bentengnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mungkin rugi, Pak. Orang yang selalu berjuang untuk Rasulullah nggak mungkin rugi. Dicatat dengan kwitansi yang jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Dibeli sama Allah Subhanahu wa taala. Harta kita dibeli. Pak Haji Burhan luar biasa. Beliau mengorbankan, mengeluarkan uangnya, hartanya untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Dibeli sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, surga Pak Bu balasannya. Jadi dicatat dengan kwitansi yang jelas, berikut stempel-stempelnya, dan dibalas surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu tidak gratis. Pada akhirnya setelah sahabat Zaid ini hancur mukanya, badannya pun hancur, dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta taqabat na'lahu biddimah, dan Rasulullah itu sandalnya sampai penuh dengan darah. Sandalnya Rasulullah dipenuhi dengan lumuran darah karena dilempari oleh umatnya, Sebab apa mereka mengingkari Rasulullah? Karena sebab fitnah yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi. Singkat cerita, setelah beberapa bulan dari peristiwa itu, kemudian Rasulullah diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Tidak lama dari cerita itu, Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, terus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus sampai salah satu rutenya Rasulullah saat itu adalah surga. Salah satu perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj adalah surga, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Rasulullah surga itu diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.